Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanabila. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Ternate, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Maksud dari video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer dan internet dengan dosen penghimpun Pak Fauzi Eskom MM tentang pengenalan Microsoft Excel. Sekarang kita masuk ke pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghimpun data yang bersifat numerik atau angka. Pengolah data dilakukan menggunakan rumus dalam lembar spreadsheet. Bentuk lembar kerja Microsoft Excel berbeda dengan yang ada di Microsoft Word. Lembar kerja Microsoft Excel berbentuk kumpulan sel yang disusun jadi baris dan kolom atau biasa dikenal dengan sistem spreadsheet. Data dalam lembar spreadsheet Microsoft Excel dapat dihitung dan diolah secara akurat menggunakan rumus-rumus tertentu yang tersedia. Selain itu, ada beberapa alat di Microsoft Excel yang mampu untuk menyajikan hasil olahan data. Penyajian data di spreadsheet dapat divisualisasikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik bergaris. Aplikasi pengolah data numerik ini masih satu bagian dari paket Microsoft Office yang biasa diakses di desktop dengan sistem operasi Windows dan macOS. Kelebihan Microsoft Excel: mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam satu sheet. Jadi, dalam satu sheet bisa menampung jawaban 1 juta responden dan 16.000 jawaban atau pertanyaan. Microsoft Excel mempunyai format yang paling populer dari fleksibel, jadi sebagian besar software data entry adalah fasilitas konversi ke format Excel atau format lain yang bisa dibaca Excel. Atau juga dibutuhkan kita bisa konversi balik dari Excel ke software statistik lainnya. Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih canggih. Dengan pivot table, kita bisa kerja lebih efektif karena semua tabel summary yang kita rencanakan bisa kita buat dahulu walaupun data belum masuk semua. Setiap ada data masuk, otomatis pivot table akan merefresh sehingga tabel akan terupdate sendiri. Selanjutnya kita beralih ke kekurangan Microsoft Excel. Software pengolahan angka ini berbayar atau tidak gratis. Aplikasi ini memerlukan banyak memori atau RAM dan prosesor yang besar atau CPU. Untuk membuat kolom baru yang berisi pengkategorikan dari sebuah kolom atau jawaban pertanyaan, atau membuat filter responden, kita harus membuat rumus Excel, baik rumus matematika, logika, maupun teks. Banyak orang yang tidak suka dengan hal ini, karena di SPSS misalnya, kita dengan mudah untuk melakukan filter atau pengkategorikan jawaban baru. Sekarang kita masuk ke rumus-rumus dasar Microsoft Excel. Yang pertama adalah sum. Sum berfungsi untuk menjumlahkan dari spreadsheet. Rumus sum juga bisa dipakai untuk mencari total nilai kumpulan data. Yang kedua adalah IV. Berfungsi untuk menampilkan kebenaran nilai dari kumpulan data spreadsheet Microsoft Excel. Yang ketiga adalah average. Berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Yang keempat adalah max dan min. Berfungsi untuk menampilkan nilai terbesar dari kumpulan data. Dan yang terakhir adalah count.
berfungsi untuk menghitung banyaknya nilai yang ada di tiap file dalam kumpulan data. Selanjutnya lagi, kita masuk ke manfaat Microsoft Excel. Manfaat Microsoft Excel yang pertama adalah untuk menghitung kumpulan data dalam berbagai operasi seperti perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Yang kedua adalah pembuatan daftar laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mencari nilai dari kumpulan data, misalnya nilai terendah atau terkecil, tertinggi, tengah, dan rata-rata. Yang keempat, pembuat daftar nilai. Yang kelima, pembuatan daftar kehadiran atau presensi. Yang keenam, perhitungan kurs mata uang. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah untuk menyajikan data dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, diagram batang, diagram garis, dan sebagainya. Mungkin di situ saja yang bisa saya jelaskan tentang pengenalan Microsoft Excel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.